Umumnya kisah-kisah seorang tokoh sejarah mempunyai dua perspektif yang berbeda. Perspektif yang pertama yaitu cerita dari sudut pandang para pendukung mereka. Tentu saja mereka menceritakan hal baik dan positif dari tokoh-tokoh tersebut. Perspektif yang kedua, cerita dari sudut pandang para musuh mereka. Tentu saja mereka menceritakan kejelekan, keburukan, serta kekejaman tokoh tersebut. Namun ada satu tokoh yang dari sudut pandang manapun dia mempunyai citra yang positif. Siapakah dia? Dialah Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang orang barat kenal sebagai Saladin. Yusuf bin Najmuddin Ayyub atau yang kita kenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi, beliau adalah seorang jenderal Islam yang berhasil menguasai Yerusalem. Beliau lahir pada 1138 di Tikrit, Irak. Pada saat ayahnya, Najmuddin Ayyub, sedang menjadi gubernur Seljuk untuk kota Mosul di Irak. Sejak kecil, Salahuddin sudah belajar Al-Quran, fikih, sastra, teologi Sunni, politik, sampai strategi perang. Karirnya dalam menjadi jenderal berawal ketika ia membantu pamannya, Nuruddin Mahmud, menaklukkan dinasti Fatimiyah yang berhaluan Syiah. Selain berhadapan dengan tentara-tentara Fatimiyah, di sana ia juga berhadapan dengan tentara Salib. Singkat cerita, Salahuddin dan pamannya memenangkan pertempuran, dan mereka pun menguasai wilayah dinasti Fatimiyah yang berada di Mesir. Dan dari situlah Salahuddin membangun dinastinya yang ia beri nama dinasti Ayyubiyah. Singkat cerita, setelah membangun dinasti Fatimiyah pada 20 September 1187, Salahuddin dan pasukannya berangkat untuk menaklukkan Yerusalem yang pada saat itu sedang berada di tangan pasukan Salib. Berbagai persiapan telah ia lakukan, mulai dari membangun markas-markas militer, membangun benteng, sampai persiapan non-materi seperti mempersatukan umat Islam dalam satu akidah. Ia mempersatukan umat Muslim dengan cara menyuruh kepada setiap muazin yang berada di wilayahnya untuk mengumandangkan tentang akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum subuh. Nah, dari kampanye inilah beliau berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dan dari kekuatan itu, ia berhasil menaklukkan kota Yerusalem. Setelah Salahuddin berhasil menguasai Yerusalem, ada kekhawatiran dalam benak para tentara Salib dan para umat Nasrani. Mereka khawatir Salahuddin akan membalaskan dendam kepada mereka, di mana pada 1099 pada saat tentara Salib sedang menguasai Yerusalem, mereka melakukan pembantaian kepada umat Muslim. Dan apakah Salahuddin akan membalaskan dendam kepada mereka? Tentu saja tidak. Salahuddin bukanlah sosok kejam seperti yang mereka bayangkan. Bahkan setelah menguasai Yerusalem, Salahuddin tidak membunuh satupun umat Nasrani secara semena-mena. Bahkan ia menjamin kehidupan mereka, tidak memaksanya pindah agama, dan bahkan kalau umat Nasrani mau ziarah ke Yerusalem, ia biarkan. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. Your king, such as he is, I leave to you, and what God will make of him. No one will be harmed. I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Nah, dari sikap bijaksananya itulah Salahuddin dikenal sebagai raja yang penuh kehormatan. Mulai dari kalangan Islam maupun kalangan Barat mencatat baik citra Salahuddin. Karena semasa hidupnya, beliau merupakan raja yang disenangi kawannya dan disegani lawannya. Salahuddin merupakan sosok raja yang mencerminkan Islam yang sesungguhnya, raja yang penuh kasih dan bijaksana. Itulah kisah singkat Salahuddin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.